Selamat pagi semuanya, shalom. Semuanya pasti masih semangat ya Pak Yo, apalagi hari ini hari Jumat ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi ini. Dan kita mau mengawali hari ini dengan bersyukur pada Tuhan. Kita mau beribadah bersama. Mari bangkit berdiri. Kita akan pujikan Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, berdiri jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, berdiri jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik, silahkan duduk dulu. Kita akan menyiapkan hati kita dengan kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas anugerah Tuhan yang sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyayangi kami, Tuhan mengasihi kami. Biarlah rasa syukur kami ini kami ungkapkan dengan kami duduk diam dan fokus akan firman yang akan kami dengar. Biarlah pemberitaan firman pagi ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman ini benar-benar berguna bagi hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami di dalam kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini hanya ke tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-13, kebalik, maaf Pak. Bu Novi salah, typo ya. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bukan seperti yang tertera di layar ya, maaf. Bilangan 13 ayat yang ke-30, mari kita baca bersama. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bu Novi ulangi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Pagi ini temanya kebalikan dari kemarin. Si optimis. Kemarin dengan Pak Alvin kalian sudah belajar ciri-ciri orang yang pesimis. Kalau sekarang kita akan belajar. Siapa tokoh yang ada di sini tadi? Ya, tokohnya Kaleb. Kebalikan dengan 10 temannya yang kemarin menjadi si pesimis, Kaleb berbeda, melaporkan yang berbeda. Dia mengatakan, kita akan maju, tidak seperti yang dikatakan teman-teman itu, tetapi kita akan maju dan kita akan mengalahkannya. Dari Kaleb kita akan belajar bahwa ketika kita melihat sesuatu atau kita diperhadapkan pada suatu masalah, cara pandang atau cara melihat persoalan itu, kita tidak usah ikut-ikutan dengan pendapat orang banyak, tetapi kita punya pendapat sendiri, dan pendapat itu yang benar. Walaupun memang yang dikatakan oleh teman-teman Kaleb, ini kan kisahnya tentang 12 pengintai ya. Kakak-kakak kelas besar pasti sudah pernah belajar tentang ini. Untuk adik-adik yang ke kelas pasti juga pernah, karena ini adalah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk ke tanah Kanaan, ada 12 orang yang diambil dari suku bangsa Israel. Ya, mereka orang-orang pilihan. Jadi ternyata walaupun mereka orang-orang pilihan, tapi mereka ternyata punya cara pandang yang berbeda. 10 orang mengatakan memang di situ itu sangat negeri yang makmur, negeri yang penuh dengan madu dan susu. Tetapi bangsa-bangsanya kemarin yang sudah kalian dengar ya dari Pak Alvin, bangsanya besar-besar, kotanya itu punya kubu atau benteng yang kuat. Nah, tetapi Kaleb punya pendapat yang berbeda. Kenapa Kaleb
mengatakan seperti ini bukan karena dia sombong, bukan karena dia kepedean, tetapi Kaleb melihat rekam jejak atau apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan sudah menolong mereka sampai saat ini. Mereka tinggal satu langkah lagi untuk masuk ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Kaleb yakin bahwa dia, bangsa Israel, seperti yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya, pasti akan melindungi dan menolong. Makanya Kaleb mengatakan, tidak seperti itu. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Optimis bukan berarti sombong dan kepedean, tetapi percaya bahwa ketika kita melakukan bagian kita, jadi bukan berarti optimis, aku percaya, aku pasti bisa, tapi leha-leha atau santai-santai, enggak seperti itu juga. Tapi dia berjuang, dia mau juga melakukan bagiannya, dan Tuhan akan menggenapi atau melengkapi, sehingga sempurnalah karya Tuhan. Demikian juga buat kita semua. Kita belajar ketika kita menghadapi persoalan, masalah ataupun tantangan, bukan mundur atau lari, tetapi kita berani menghadapinya karena kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Bukan juga ketika kita menghadapi setiap persoalan kita langsung ngomong, aku pasti bisa. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tidak belajar, tidak mau mencari jalan keluar dari masalah itu. Atau kita hanya santai-santai, pasti akan selesai sendiri. Tidak seperti itu juga. Tapi kita juga berkarya. Di sini Kaleb mengatakan kita akan maju. Ada aksi yang dilakukan Kaleb. Demikian juga kita. Bagaimana? Yakin? Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi ini kami mengawali dengan kami merenungkan firman Tuhan. Firman ini Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami betapa baik dan sayangnya Tuhan pada kami. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami, biarlah hidup kami ini selalu berada dalam naungan dan kasih Tuhan, sehingga kami selalu menyadari keberadaan kami, tapi kami tidak mundur ataupun lari dari apa yang kami jalani. Biarlah kami maju bersama dengan Tuhan, dan kami yakin kami bisa melewati tantangan itu karena seperti yang sudah Tuhan kerjakan pada kehidupan kami sebelumnya. Biarlah pagi ini kami selalu bersyukur dan merendahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan melengkapi dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami mau memulai hari ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sepanjang hari ini proses belajar mengajar kami. Biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Guru yang akan menolong kami belajar. Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan dan kekuatan di dalam membimbing setiap kami. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.